Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama, saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang untuk memuji dan menyembah Dia. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kami mau menikmati sama-sama hadirat dan kasih Tuhan. Dan ini pujian dan persembahan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami buat setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Bahwa setiap hati kami Tuhan datang lebih dekat dengan Engkau. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu yang menjamah dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur sebab Engkau baik. Kami datang bersyukur Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami malam hari ini ya Bapa. Kami naikkan pujian syukur. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Mari. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. kami panggil Engkau Bapa, amin. ku mengasihi-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar Biar malam hari ini kami menikmati kasih-Mu nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami puji nama-Mu. terima kasih Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sama-sama mari naikkan ucapan syukur-Mu malam hari ini. Dengan segenap hati kami menyatakan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, kami datang bersyukur. Kami memuji nama-Mu. Besar setiamu, Tuhan di dalam hidupku. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. besar setiamu, Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan.
sungguh besar dan kudus Engkau nama. yang layak terima setiap pujian dan penghormatan dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku Oh Tuhan, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, besar setiamu dan rahmatmu di dalam hidupku Amin. Bapa. Ku mengasihimu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk perkenananmu atas hidup kami sampai detik hari ini Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Kuasa kasihmu itu yang menguatkan setiap hati kami, melewati setiap perkara lepas perkara. Kami bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Oh, kami datang bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Mengalir jamah setiap hati kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sungguh besar Dan kudus terima kasih namamu Bapa. Ku Lu puji namamu. besar setiamu Besar setiamu dan rahmatmu rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sekali lagi bersama katakan, sungguh besar Dan kasih. kudus Amin. namamu Terima kasih. Bapa. Ku selalu puji namamu. besar kasih-Mu. Besar setiamu, Terima rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Kami bersyukur. Mengasihimu, kami bawa Yesus. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Biar malam hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Pujian kami ya Tuhan, yang datang dari dasar hati kami, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab segalanya yang kami miliki, semuanya itu daripada Tuhan. Karena kami mau balas kasih segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu
kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari dengan segenap hati kita, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu ya Tuhan. Kami mau bawa persembahan, yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari lebih lagi, segalanya yang ku miliki. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya daripadamu, kan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami mau bawa pujian persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau lebih dari segalanya, hanya Kau Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
ini syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, selamanya ku bawa korban syukur. Ini korban syukur kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Engkau Allah yang baik, sebab Tuhan baik, selamanya ku bawa korban syukur. Kami membawa setiap korban syukur kami kepadamu ya Tuhan, ke mesbah-Mu, ke altar-Mu ya Tuhan, karena Engkau baik ya hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, selamanya korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, selamanya, sebab Tuhan baik, selamanya Tuhan, selamanya korban syukur ku bawa korban syukur. Ini hidup kami ya Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan, kami bawa kepada hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Engkau Allah yang baik. Sebab itu malam hari ini kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami akan terus memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, oh, selamanya. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami di dalam Engkau Tuhan, untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan. Biar kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya duduk diam di gereja saja, tapi ajar kami melakukan sesuatu secara maksimal, agar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Kami bersalah jika kami tidak mempergunakan waktu ini sebaik mungkin, karena waktu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh maksimal di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan,
Supaya ketika satu saat kami dipanggil Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita diberi tema firman Tuhan ya adalah hidup maksimal dan berdampak. Saudara, hidup maksimal dan berdampak ya. Kenapa tema ini diangkat? Karena banyak orang Kristen itu hidupnya nggak maksimal. Sudah tidak maksimal pasti tidak berdampak. Coba kita renungkan ya, selama kita hidup dampak apa yang sudah kita bisa berikan? Yang pertama mungkin bagi orang terdekat kita. Apakah istrimu berbahagia? Apakah suamimu berbahagia karena ada engkau di sana? Apakah anak-anakmu dan seisi rumahmu juga mengalami dampak dari hidup kekristenanmu? Ya, atau sebaliknya kita ini hanya jadi batu sandungan. Ya, Tuhan mau saudara kita ini berdampak di dalam hidup ini, karena saya percaya ketika Tuhan datang nanti kita ini akan diminta pertanggungan jawab. Ya, terhadap waktu, hari yang Tuhan berikan buat kita, untuk apa kita pakai hidup ini. Dan saya yakin dan percaya orang yang hidupnya bisa berdampak dan menjadi berkat itu pasti orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, pasti hidup kita berdampak, tapi dampak buruk, bukan dampak yang baik. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan dari tema yang gereja angkat diberi yaitu dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31. Tapi sebelum kita baca ayat yang ke-31, saya pengen menjelaskan ya, kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang pertama ya, pemimpin-pemimpin Israel setelah kisah dari Musa dan Yosua membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu pertama Musa Tuhan pakai untuk membawa bangsa itu keluar dan akhirnya diganti oleh Yosua. Lalu Yosua mati ya. Ketika Yosua mati saudara, maka bangsa ini hidup tanpa pemimpin. Lalu mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, terutama pada Hakim-Hakim pasal yang ketiga di sana dijelaskan angkatan yang keluar dari Israel yang menyaksikan peperangan perebutan tanah Kanaan ketika mereka keluar dari Mesir, itu sudah mati semua angkatannya. Udah nggak ada, ini yang tersisa angkatan-angkatan baru yang belum pernah ikut berperang merebut tanah Kanaan dan mereka belum melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan. Ya. Ketika Yosua mati, bangsa ini kehilangan arah dan Alkitab berkata mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, bangsa Israel itu siklusnya begitu. Lalu mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan izinkan ya suku-suku yang masih ada ya yang tertinggal di sekitar mereka, orang Filistin, orang Kanaan, Sidon, orang Hewi itu bangkit kembali untuk berperang melawan mereka. Makanya sampai hari ini memang di sana terjadi peperangan. Ya, karena memang siklusnya seperti itu saudara. Ya, dan akhirnya ketika mereka itu melakukan dosa apa yang jahat di mata Tuhan, ya Tuhan izinkan bangsa di sekitar mereka bangkit dan akhirnya menindas mereka kembali. Lalu Tuhan mengangkat hakim-hakim. Ya, jadi setelah Yosua mati, memang dalam satu bangsa, enggak usah dalam satu bangsa, dalam satu rumah tangga aja perlu pemimpin. Iya enggak saudara? Ya, apalagi ini bangsa, ketika nggak ada pemimpin, Yosua mati, bingung mereka mau melakukan apa. Tuhan mulai mengangkat hakim. Kenapa Tuhan mengangkat hakim-hakim? Untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, kamu itu kalau hidup takut Tuhan, diberi kuasa, bahkan kamu bisa maksimal di dalam Tuhan. Ya, Hamgar ini cuma seorang diri, dia bangkit pada waktu itu melawan orang Filistin dan dia menghalau. Ya, orang Filistin dibunuhnya 600 orang cuma pakai tongkat penghalau lembu. Itu 8 kaki kira-kira panjangnya. Tongkat ini penghalau lembu itu cuma buat usir-usir lembu itu loh. Ya, kalau lembu mau ke sana, pakai tongkat ini supaya takut saudara.
Bayangkan dia bisa bunuh 600 orang Filistin dengan satu tongkat, maksimal enggak? Ya, maksimal. Kita kan hari ini enggak disuruh bunuh orang toh. Ya, kita bunuh kemalasan kita aja tuh luar biasa loh. Iya Pak ya? Ya. Kita membunuh kemalasan kita, membunuh keengganan kita. Ini roh-roh yang menggerogoti kita sehingga kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Berapa banyak waktu sehari yang kita pakai untuk main HP? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk maksimal bagi Tuhan? Saudara, jangan sampai kita malu nanti ketika Tuhan datang. Kita ini ternyata tidak melakukan apa-apa loh. Coba kita koreksi diri. Setidaknya saya ini bisa berpuas diri lah kalau Tuhan panggil. Ya, saya baru pulang kemarin tuh dari pembukaan angkatan kedua sekolah misi. 1 minggu saya ada di sana saudara. Ya, persiapan semuanya, sempat ngajar. Ini tangan kiri saya ini lagi nggak bisa gerak nih karena keteklik. Ya nggak tahu nih salah tidur atau apa. Ya tapi saya melihat, aduh bayangkan ya cuma salah urat satu aja nih udah kesakitan nggak bisa gerak loh ini saya. Ya. Jadi kalau Tuhan kasih kesehatan kita ini ayo maksimal saudara, amin. Tadi mau nyanyi aja angkat tangan, aduh ya. Biasanya saya itu yang paling gerak saudara, karena saya pikir sekalian nyanyi sekalian gerak tuh kan olahraga ya. Tapi ini tangan saya nih aduh lagi bermasalah banget. Ya cuma ya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk maksimal di dalam Tuhan. Ayo waktu kita saudara dari pagi sampai malam. Ya apa yang kita pakai? Berapa banyak waktu? Saya ini baru dengar kabar sepupu saya. Dia juga hamba Tuhan, tadi pagi katanya sakit kepala tapi dia tugas WL di gereja. Dia tetap berangkat sampai depan gereja jatuh pingsan, ini lagi dibawa ke rumah sakit pendarahan otak. Ya, saya mendengar begitu ya Tuhan ya masih sehat-sehat, tadi pagi masih ngomong happy Sunday. Inilah hidup kita nggak tahu. Tapi selama Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan, ayo kita maksimal bagi Tuhan saudara. Ya, mati itu nggak tahu kapan itu nggak usah kita pikirin lah. Yang penting selama kita hidup, ayo maksimalkan hidupmu dan bermanfaat. Amin. Ya, di tengah angkatan yang dunia sekarang ini sudah begini, ya jangan maksimal bagi gosip. Ya, jangan maksimal untuk hal-hal yang nggak penting, tapi ayo kita maksimal bagi Tuhan. Ya, Samgar ini dipakai Tuhan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel hanya dengan satu kayu penghalau lembu. Bayangkan, berarti kan nggak penting apa yang ada di tangan kita sebenarnya. Yang terpenting siapa yang bersama dengan kita, amin. Hari ini kau jangan berkata, saya nggak ada apa-apa bu, apa saya bisa, saya ini bisa apa. Ya, kalau kita berkata seperti itu maka kita nggak akan pernah melakukan sesuatu. Hari ini bagian kita adalah yang terpenting, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mulai membukakan banyak hal-hal besar bagi kita. Ya ayo saudara, maksimalkan waktumu setidaknya hari-hari ini dengan mencari Tuhan. Dengerin khotbah-khotbah, baca Alkitab, bangun manusia rohanimu. Isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif, maka dengan begitu hidup kita ini akan menjadi berdampak. Kita buka yuk Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12 saudara, kita lihat di sana. Kita kurang lebih ada di masa-masa yang sama seperti Hamgar di tengah-tengah keadaan di hakim-hakim. Rasul Paulus mengingatkan kita itu supaya kita ini tetap maksimal mengerjakan keselamatan kita. Ayat 12 berkata bersama 1, 2, 3 kita baca. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang pertama kali harus kita maksimalkan, kita kerjakan? Keselamatanmu saudara. Kalau keselamatan aja kita nggak maksimal kerjakan, bagaimana hidup kita bisa berdampak? Ya, jangan muluk-muluk. Oh saya mau cari duit yang banyak supaya hidup saya berdampak. Kalau semuanya tidak didasari oleh rasa takut akan Tuhan, maka itu percuma. Nah ayat ini berkata, mari kita maksimalkan dulu itu apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Rasul Paulus, tetapi terlebih pula sekarang ketika Rasul Paulus sudah di penjara, dia tidak ada lagi bersama-sama dengan jemaat. Sekarang terlebih ketika aku tidak ada, ayo kamu maksimalkan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau keselamatan kita saja tidak kita kerjakan, bagaimana dengan hal-hal yang lain, saudara? Ini adalah pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Ya bapak-bapak, saya berdoa supaya bapak-bapak menjadi benar-benar imam di dalam keluarga. Ya, kerjakan keselamatanmu supaya kau menjadi contoh dan teladan. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-13, karena siapa? Allah lah yang ditampilkan, tolong ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saat kita sudah mencari dan mengerjakan keselamatan kita, barulah Allah itu bisa bekerja dalam kita. Dialah yang akan mengerjakan di dalam dirimu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi yang pertama, ayo kita maksimalkan dulu, kerjakan keselamatan kita, jangan diam aja. Bukan berarti setelah saudara menjadi Kristen, saudara udah masuk surga. Ya, bukan begitu saudara. Kerjakan dulu keselamatan ini. Bagaimana Bu cara saya mengerjakan keselamatan? Ayo rajin baca Alkitab dan rajin melakukan firman. Amin. Perbaiki diri terus tiap hari. Apa yang masih kurang ya? Saya ini tiap hari marah-marah. Dalam nama Yesus aku gak mau marah-marah. Dalam nama Tuhan Yesus aku mau melatih tubuhku. Itu Tuhan lihat loh, kita ini berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita. Ketika Tuhan melihat kita sudah mau mengerjakan keselamatan kita, barulah ayat ini tadi dikatakan, maka Tuhan akan mengerjakan dalam kita baik kemauan maupun kerelaan, ya menurut ya dikatakan di sana Allah akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dari siapa datang ide-ide dalam hidup kita? Dari Tuhan. Dari siapa datang peluang-peluang bisnis di hidup kita? Dari Tuhan. Dari siapa saudara kita diberi ide untuk melakukan A, B, C dan D? Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya hanya ya coba-coba aja, tapi ternyata Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati. Dan saudara pikir orang-orang yang diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang demikian itu orang-orang yang sembarangan? Mereka adalah orang-orang yang mau memaksimalkan hidup mereka, mau hidup berdampak bagi banyak orang, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup mereka. Ayolah saudara, ya hidup kita ini sampai berapa lama sih? Kita nggak tahu. Tapi setidaknya selama kita hidup, ya maksimalkan hidupmu dan jadilah berdampak bagi banyak orang. Amin. Ya, jadilah suami yang baik, bekerja dengan rajin, ya, untuk benar-benar bisa menafkahi rumah tangganya. Menjadi istri juga, jadilah istri yang ya benar-benar juga maksimal di dalam hidup kita. Karena Allah akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Kita baca bersama ayat 14 di sana dikatakan, ini juga satu tips untuk kita maksimal dan berdampak. Lakukanlah apa? Segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bagaimana bisa menjadi maksimal? Ayo lakukan segala sesuatu di depanmu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut, maka sudah gak dapat upah saudara. Apalagi dengan berbantah-bantahan, ya melakukan sesuatu sambil berkelahi dulu, nggak dapat upah. Ya kamulah, ya nggak mau lah, kamulah, dah lebih baik nggak usah, nggak ada gunanya. Tapi ketika kita melakukan dengan sukarela, dengan hati yang bersyukur, maka upahnya itu Tuhan beri buat kita saudara. Ya dikatakan, ayo kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya apa? Ayat 15 bilang apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini.
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin, saudara. Keadaan zaman sekarang ini tidak ada bedanya dengan keadaan pada zaman hakim. Mereka bengkok hati, angkatan yang sesat. Mereka jauh dari Tuhan, melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Mereka memberontak dari Tuhan. Mereka melakukan persinahan, kenajisan, penyembahan berhala, dan sungguh-sungguh melukai hati Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan itu akan pakai orang-orang yang mau memaksimalkan dirinya dalam Tuhan sehingga hidup kita berdampak. Dan tadi dikatakan saudara, kalau kita melakukan semua yang di atas tadi, mengerjakan keselamatan, maka Allah bekerja lewat hidup kita, melakukan banyak pekerjaan besar. Kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Maka tadi ayat yang ke-15 berkata apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hari-hari ini hidup kudus susah atau tidak? Berarti gagal semua ini. Ya, hidup kudus susah atau tidak? Ya, susah. Tapi untuk bisa meminimalis ya tantangan kita ini, ayo pilih pergaulan yang benar. Ya, kalau pergaulanmu benar gampang kok hidup kudus itu. Ya, tapi kalau kau ya diajak dugem pergi dugem ya itu lain cerita. Ya, terus nanti di tengah orang dugem tengking-tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngapain saudara? Ya. Makanya pilih pergaulan yang benar. Kalau kita ada di tengah pergaulan yang benar hari-hari ini, maka kita menjadi maksimal. Dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Dunia ini sedang mencari cahaya. Tuhan mau pakai kita menjadi anak-anak terang yang bersinar di tengah kegelapan. Kalau dunia hari-hari ini cuma sibuk menghakimi, dunia hari-hari ini cuma sibuk saling menjatuhkan, ya kita anak-anak Tuhan harus menjadi berbeda. Lakukan firman Tuhan, tetap setia ya dengan penuh kasih, tapi ya hidup di dalam terang Tuhan. Jangan bergaul dengan pergaulan yang salah. Bukan berarti kita ini sombong, tapi ya dengan cara itu kita bisa menjaga hidup. Ya, jangan main-main dengan dosa. Karena dunia ini gelap dan sedang membutuhkan cahaya. Tuhan mau pakai kita ini menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Setidaknya di tengah keluargamu. Saudara, jangan biarkan keluargamu hidup dalam kegelapan dan neraka hari-hari ini. Karena banyak orang Kristen keluarganya itu udah kayak neraka. Tiap hari ribut, tiap hari berantem. Ya, bahkan di gereja gak omongan. Gak ada tuh hari ini yang tidak omongan kan suami istri. Coba kalau ada angkat tangan. Kita baptis ulang di sana ya. 30 menit direndam. Heran saya, orang Kristen bisa gak omongan itu. Bagaimana hidup kita mau jadi dampak. Ya, tetangga melihat hidup kita, orang lain melihat, berantem tiap hari, ribut tiap hari, bahkan anak-anak hidupnya tidak menjadi terang. Kenapa? Dimulai dari keluarga. Ayo kita maksimal hidup kita di dalam keluarga kita terlebih dahulu, kita menjadi terang. Saudara, di sana dikatakan, kenapa? Karena keadaan zaman ini sama seperti keadaan di zaman hakim-hakim. Ketika Tuhan menemukan ya hakim-hakim yang dipakai Tuhan, dia pengen juga menemukan kita saudara. Supaya hidup kita ini menyelamatkan banyak orang di sekeliling kita ya. Dikatakan di sana saudara ayat 16. Ya, bagaimana supaya kita tidak terseret saudara dan tetap bercahaya. Ayat 16 berkata sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus bilang, ayo jemaat tetaplah berpegang pada firman kebenaran. Supaya Rasul Paulus bilang kalau Tuhan Yesus datang kembali, aku ini bisa bermegah. Wah, ini jiwa-jiwa yang aku layani loh. Mereka menang sampai di garis akhir. Seperti kerinduan Rasul Paulus, itulah kerinduan hati Tuhan, itu pun kerinduan saya. Ya, saya ini Tuhan selalu khotbah di Robinson ini.
Saya rindu ketika Tuhan datang, mereka ini semua berdiri, semua dia di dalam kerajaan Allah. Wow, betapa bahagianya kita saudara. Ya, jangan ada yang gugur, tapi mari kita berjuang sampai di garis akhir. Kita nggak tahu hidup ini sampai kapan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, tapi mari selama kita diberi hidup, kita mau maksimal berbuah di dalam kebenaran dan kita maksimal dan hidup berdampak bagi banyak orang. Ketika kita ini dapat dipercaya oleh Tuhan, maka saya yakin saudara, buah-buah kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, dan Rasul Paulus berkata di sana, dia ingin saudara supaya ketika Yesus datang, dia boleh bermegah melihat, wah ini jiwa-jiwa yang saya layani, mereka semua menang sampai di garis akhir. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini, hari-hari ini biar kita maksimal. Dimulai dari mana? Kerjakan keselamatanmu. Amin saudara. Hanya dengan cara itu Tuhan bisa pakai kita ini maksimal. Ada begitu banyak cara kita melayani Tuhan. Tapi bagaimana bisa dipakai Tuhan kalau kita sendiri belum mengerjakan keselamatan kita? Tuhan ingin saat kita diselamatkan, kita juga menyelamatkan orang lain. Saya undang para imam musik ya, karena waktunya sudah selesai. Marilah kita sungguh-sungguh saudara untuk terus bertekun di dalam iman kita. Apa yang perlu kita baharui. Ya, apa yang perlu kita buang dari hidup kita. Tapi apa yang masih kurang maksimal, mari kita maksimalkan. Kerjakan apa yang kau jumpai dengan tanganmu hari ini, maka Tuhan akan memberkati dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan bersama pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Mari renungkan hidupmu saudara. Berapa banyak kita telah berbuah bagi Tuhan. Seberapa banyak hidup kita berdampak bagi orang di sekeliling kita. Bukan dampak yang buruk, tapi dampak yang baik. Berbuah dalam roh. Minta ampun kalau selama ini hidup kita justru berdampak yang tidak baik. Sebagai suami engkau menyakiti istri dan anakmu. Sebagai istri mungkin engkau juga tidak berbuah baik dalam rumah tangga. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, kami mau belajar mengisi setiap waktu-waktu di hidup ini. Karena kami tidak tahu kapan akan berakhir waktu hidup kami. Selama Tuhan masih kami waktu, beri kami waktu. Kami mau berusaha maksimal agar hidup kami berdampak. Kami memulai dengan mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena ketika kami berkenan di mata Tuhan, Engkau membukakan pekerjaan-pekerjaan besar yang sanggup kami lakukan karena Allah ada di dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan bersama, amin, amin, amin.